para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Seringkali kita mendengar nasihat dari para bijaksanawan bahwasanya hidup harus seperti besi. Besi memiliki karakteristik kuat dan juga tidak mudah dipatahkan. Maka dari itu, filosofi besi sebenarnya mengajak kita supaya menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan tidak mudah dipatahkan oleh keadaan. Yang disebut tangguh tak lain bukan hanya kekuatan fisik, melainkan adalah kekuatan keyakinan. Keyakinan kita harus tertanam kokoh seperti halnya besi. Keyakinan kita haruslah keyakinan yang kuat, sehingga tidak mudah dirobohkan oleh keadaan. Kadang-kadang kita berpikir, apa yang kita lakukan didorong kuat dengan keyakinan, namun tersingkirkan karena keadaan. Tetapi kalau keyakinan kita kuat, keadaan seperti apapun tidak akan menggoyahkan keyakinan kita. Dalam perjalanan hidup tentu saja kita pasti berhadapan dengan banyak hal yang mungkin bisa menggoyahkan keyakinan kita. Tetapi kalau keyakinan kita sudah kuat, maka tak akan ada seorang pun yang bisa membelokkan dan juga mematahkan keyakinan kita. Maka dari itu, Sang Buddha juga mengatakan bahwasanya Saddid dawitang purisa sesetang. Di dunia ini, keyakinan adalah harta yang sangat berharga. Kalau kita memiliki keyakinan yang benar, tentu ini akan mengarah pada tujuan hidup kita. Ini akan mengarah pada jalan hidup yang kita jalani. Keyakinan yang benar menuntun kita untuk menjalani apa yang menjadi keyakinan kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Meskipun filosofi besi memiliki makna yang kuat, tetapi ternyata besi pun juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari besi tak lain adalah bisa berkarat, yang mana karat tersebut akan menghancurkan besi itu sendiri. Sebenarnya dalam kehidupan kita juga sama seperti halnya besi. Meskipun kita bisa kuat di dalam keyakinan, tetapi kita bisa hancur karena keburukan kita sendiri. Makanya banyak orang bijaksanawan mengatakan, tidak ada yang bisa menghancurkan besi selain karat dari besi itu sendiri. Tidak ada yang bisa menghancurkan seseorang selain keburukannya sendiri. Sebenarnya perumpamaan ini sudah menjadi perumpamaan yang cukup lama dikenal. Bahkan di zaman Sang Buddha, di abad ke-6 sebelum Masehi, di waktu itu Sang Buddha juga memberikan nasihat hal ini kepada siswa-siswa beliau. Kita dapat menjumpai nasihat penting ini mengenai besi yang berkarat ini di dalam sebuah syair Dhammapada. Di sana Sang Buddha mengatakan, Ayasawa malang samutitang tatuttaya tamewa kadati ewang ati dona cariyang sani kammani nayanti dukating. Bagaikan karat yang timbul dari besi, yang apabila sudah timbul dapat menghancurkan besi itu sendiri. Demikian juga keburukan-keburukan kita sendiri dapat menjerumuskan kita pada alam-alam yang menyedihkan. Keburukan-keburukan kita yang sering kita lakukan sesungguhnya yang menjadi penyebab dari kehancuran kita, penyebab dari penderitaan kita.
Banyak orang berpikir bahwasanya penderitaan kita, kehancuran kita disebabkan karena faktor luar. Tetapi sesungguhnya penyebab utama dari kehancuran kita, penyebab utama dari kebobrokan kita, tak lain adalah keburukan kita sendiri, keburukan yang kita perbuat sendiri. Maka dari itu, seperti halnya besi yang berkarat, hanya karatnya sendirilah yang dapat menghancurkan besi itu sendiri. Demikian juga sesungguhnya tiada seorang pun yang bisa menghancurkan kita selain keburukan kita sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa memasukkan kita ke alam penderitaan selain perbuatan buruk yang kita lakukan sendiri. Maka dari itu, pesan yang bisa kita ambil dari perumpamaan besi yang berkarat ini adalah sudah sepatutnya kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Karena kebiasaan-kebiasaan akan melahirkan sebuah watak atau karakter. Karakter buruk akan menjadi penentu kehidupan kita. Nasib kita ditentukan oleh kebiasaan kita. Nasib kita ditentukan oleh watak atau perilaku kita. Baik atau buruknya kehidupan kita kelak ditentukan dari bagaimana kita menggunakan kehidupan ini saat ini. Maka kebiasaan kita menjadi penyebab bagaimana nanti kehidupan kelak. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu setelah menyadari pentingnya hal ini, kita harus mengupayakan untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Kalau toh belum bisa semua disingkirkan, paling tidak kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit. Karena sedikit demi sedikit jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena keburukan serta kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan tersebut pada akhirnya akan menjadi penyebab kehancuran kita sendiri. Oleh karena itu, kita yang sudah mengetahui akan kebenaran ini, sudah sepatutnya mulai menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena nasib kita ditentukan oleh kebiasaan kita. Kalau kita ingin mengubah nasib kita, maka kita juga harus mengubah kebiasaan kita mulai saat ini. Tiada seorang pun yang bisa menghancurkan diri kita selain keburukan kita sendiri. Bagaikan besi yang berkarat dapat menghancurkan besi itu sendiri. Demikian juga keburukan-keburukan yang kita lakukan akan menghancurkan kita, akan membawa kita pada alam-alam penderitaan. Maka dari itu, saya ingin menganjurkan kepada para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah kita bersama-sama berusaha menyingkirkan keburukan. Marilah kita bersama-sama mulai membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan.